Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi di Sapaan Gembala pada pagi ini. Biarlah Sapaan Gembala juga boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani hari ini lebih kuat. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita, Gembala Agung kita, menyertai kita. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita memujikan PKJ 37, Bila Kurenung Dosaku. PKJ 37, Bila Kurenung Dosaku, bait yang kedua. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan kasih setia Tuhan hari ini menyapa kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca boleh menguatkan dan memampukan kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Imamat 19. Imamat 19 ayat yang ke-18. Imamat 19 ayat ke-18 akan menjadi bacaan kita pada pagi ini. Imamat 19 ayat 18, dengarkanlah sabda Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, suatu hari ada seorang bernama Oswald Feinstein. Oswald Feinstein ini adalah seorang profesor yang mendekap di dalam penjara. Sudah kurang lebih dia 5 tahun semenjak ia divonis hukuman tahanan karena dia dituduh bahwa membunuh istri dan anak-anaknya. Dan ia ditipu oleh seorang sesama kolega profesor juga namanya Harvey. Nah, Harvey ini adalah pembunuh yang sebenarnya, tapi karena dia kerjasama sama pengadilan dan kepolisian, akhirnya si Bapak Oswald ini dijebloskan ke penjara. Nah, di dalam penjara Bapak Oswald mencoba mengarahkan hatinya, suatu saat nanti kalau saya keluar, saya akan balas dia. Saya akan cari dia. Dan betul sampai waktunya dia saat itu merencanakan kabur dan berhasil bersama dengan seorang temannya, dia pulang ke kampung halamannya. Belum berani berdiri di depan batu nisan dari istri dan anak-anaknya, dia bertemu dengan pembantunya. Si pembantunya ini yang sudah rentan, sudah tua, kebetulan lagi bebersih rumah. Dia udah jelas gak bekerja sama tuannya, tapi dia karena menghormati si tuan ini. Dan dia kaget ketemu, loh, kok Bapak Oswald udah pulang? Nah, kemudian Bapak Oswald hanya tersenyum melihat ke arah si pembantunya ini, berpapasan dan kemudian pergi. Nah, ketika dia hampir jauh, si pembantu ini berteriak, "Bapak, saya tahu bukan Bapak yang membunuh nyonya dan anak-anak. Tapi Bapak jangan melakukan apa yang hendak Bapak rencanakan, karena berarti pembunuhnya akan bertambah menjadi 2. Bapak Ibu, kita pasti pernah kehilangan seseorang. Kita ketika kehilangan itu bisa buat kita berubah. Dan kehilangan itu bisa buat seseorang jadi lebih baik atau jadi lebih buruk gitu ya. Banyak orang yang jadi baik karena berproses, tapi ada orang-orang yang ketika kehilangan itu dan merasakan ketidakadilan, akhirnya lahirlah sebuah kebencian. Nah, contoh tadi Bapak Oswald tadi, dia hendak membalas si pembunuh. Apakah dengan membunuh masalahnya selesai? Enggak. Apakah dengan membunuh istrinya kembali dan anaknya kembali? Enggak juga.
Kebencian tidak mendatangkan apapun yang baik. Nah, ini juga yang kita baca dari bacaan kita. Tuhan, Musa, dan Harun membuat seperangkat aturan ini agar umat itu bisa hidup kudus. Hidup kudus itu ditempuh dengan kita karena kita tinggal di tengah-tengah banyak orang, banyak kemauan, banyak kepala, banyak ego, sehingga ada aturan yang harus menjaga supaya kita bisa hidup kudus. Jadi hidup kudus itu adalah bagian dari hidup yang teratur itu sendiri. Nah, salah satunya adalah berdamai dengan kebencian. Kebencian ini lahir dari perasaan gak adil lahir dari yang namanya ego. Bayangkan kalau orang di dunia ini gak ada yang ego, pasti keadilan ada di dalamnya, dan pasti di dalamnya ada kasih. Kebencian gak ada tempat. Nah, salah satu bentuk kebencian yang paling sering muncul adalah ketika kita pendam. Perasaan gak adil bisa keluar dalam dua bentuk, langsung disampaikan atau dipendam. Nah, kita sebagai orang ASEAN yang paling sering melakukan memendam. Dan ketika kita pendam, kebencian ditumpuk, akhirnya menjadi sebuah dendam, dan akhirnya merusak hubungan kita dan banyak orang di sekitar kita. Ditanam. Banyak orang tidak bisa membedakan antara konflik dan perpecahan. Ya, nanti kalau kita sampai nanti kan akan terjadi perpecahan. Sebentar. Konflik itu bisa diatasi dan harus terjadi. Beda pendapat itu nggak apa-apa supaya bertumbuh. Tetapi perpecahan adalah buah dari konflik yang tidak diselesaikan dan dipendam. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa maksud ayat Tuhan bagi kita saat ini? Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi duka, kadang-kadang kebencian itu terpupuk tanpa kita sadari. Terpupuk, dan akhirnya melukai dan menghancurkan kita. Kita jadi saling curiga, kita saling menyalahkan. Dan kita belajar dari firman Tuhan hari ini, kita harus terbuka. Mau nggak mau harus terbuka, harus kita sampaikan. Memang nggak enak, memang pahit, pasti keluarnya nggak enak. Cuman alangkah baiknya ketika kita tidak pupuk lagi. Itu jangan sampai jadi pohon, jangan sampai jadi buah. Yang harus jadi pohon itu kebaikan, kasih, damai sejahtera, bukan kebencian. Sehingga sudah berapa banyak kebencian yang kita mau relakan. Hari ini kita mau relakan satu-satu. Nggak usah banyak-banyak, pelan-pelan aja. Kebencian itu terhadap orang tua kah? Kebencian terhadap anak kah? Kebencian terhadap saudara, teman gereja, dalam pekerjaan, dalam berelasi, dalam sahabat, kepada siapapun. Kita mau pelan-pelan melepas satu-satu. Kita masih sering memupuk. Sehingga biarlah hari ini kita melepaskan, dan kita jangan biarkan kebencian bertahta di hati kita. Biar Tuhan aja yang bertahta. Kebencian gak perlu ikut-ikutan. Kita tinggal pelan-pelan minta Tuhan berikan kami kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengelola kebencian. Kami juga tidak mau munafik bahwa kami punya kebencian. Kami semua. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk pelan-pelan untuk bisa melepas kebencian. Kami melepas orang-orang yang menyakiti kami. Apapun yang ia lakukan, mungkin dia masih menyakiti kami sampai saat ini, tapi kami mau lepas. Kami tidak mau terkungkung. Sudah orangnya jahat, tambah kami benci. Jadi bebannya dua. Sehingga biarlah Tuhan kami mau lepas. Kami mau lepas kebencian itu. Baik kami disakiti lagi dan lagi, ataupun orangnya sudah gak ada, Tuhan. Kami mau lepaskan pelan-pelan, supaya kami tidak perlu bawa beban yang tak perlu kami bawa. Berikan kami damai, berikan kami kekuatan. Dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berdamai, selamat melepas kebencian. Tuhan memberkati.